Assalamualaikum Tumben pakai batik. warahmatullahi wabarakatuh. Pakai jas gerah, pakai batik aja. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi kita malam ini dalam bingkai acara Ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Alhamdulillah memasuki episode ke-48. Di sebelah kanan saya sudah ada guru kita, Buya Dr. Andes Kiai Haji Asmunillah Haitami atau Buya Haitami, yang akan memberikan ilmu kepada kita semua, baik yang menyaksikan melalui tayangan online maupun yang secara live hadir di studio. Insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini guru kita akan memberikan ilmu kepada kita tentang sholat. Pemirsa, di mana yang kita ketahui bahwa dalam satu hari satu malam sholat itu ada 5 waktu yang wajib, yang kita ketahui wajib. Nah, di antara 5 waktu yang sudah kita ketahui wajib, bagi kaum laki-laki sholat berjamaah diutamakan, khususnya di masjid. Dan pada malam hari ini guru kita akan memberikan ilmu kepada kita terkait dengan keutamaan sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah. Apa yang ada di dalam sholat dua waktu itu, istimewaan seperti apa? Mari kita dengarkan sama-sama uraian dari guru kita. Silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain dakhalal jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du. Yang saya muliakan promotor Majelis Salim An-Hadiyah dalam acara ngopi, ngobrol perihal Islam, Bapak Haji baru, yaitu Bapak Haji Tiar. Ya, mudah-mudahan Bapak Haji Ade Tiar meraih haji yang mabrur. Amin. Pembawa acara kita Ustadz Tuko, jamaah ngopi, ngobrol perihal Islam yang hadir pada malam hari ini, maupun juga yang berhalangan tidak sempat hadir. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam hari ini kita tidak membahas tentang masalah akidah, tapi kita membahas tentang masalah fikih, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Firman ini menjelaskan tentang masalah urgensitas atau ahamiyah tentang sholat asar dan juga sholat fajar atau sholat subuh. Ya. Biasanya kalau dalam hadis di dalam Al-Quran banyak disebut fajar. Ya. Sholat fajar itu maksudnya sholat subuh. Sholat sunnah fajar yang dimaksud adalah sholat sunnah subuh. Ya. Nah, oleh karena itu sholat ini adalah punya keistimewaan tersendiri, ya. Karena banyak sekali keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang pentingnya dua sholat ini. Pada hakikatnya kita telah tahu bersama bahwa sholat yang wajib hukumnya fardhu ain adalah ada 5 waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Semua sholat ini mempunyai keistimewaan dan kedudukan masing-masing. Tapi kali ini saya akan menjelaskan hanya 2 waktu, yaitu tentang kelebihan keistimewaan sholat asar dan sholat subuh. Dengan kata lain, kita akan bongkar tentang masalah rahasia sholat subuh dan asar. Dalam mukadimah ini, supaya sedikit lebih jelas, akan saya sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini datangnya dari Abi Hurairah, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena beliau memang ingatannya sangat kuat dan beliau adalah selalu bersama Nabi. Nah, Nabi ini, Abu Hurairah ini seperti kucing yang lulut kepada majikannya. Begitu juga kepada Rasul, kemanapun Rasulullah pergi, dia selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dia sekedar orang ajudan ibaratnya, tapi dia selalu mendengar apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu, selalu mendengar apa yang disabdakan Nabi, selalu menyaksikan apa yang diperbuat oleh Nabi. Oleh karena itu jangan heran kalau banyak sekali hadis datangnya dari Abu Hurairah. Itu masalahnya, ya. Nah, kemudian nama aslinya sebetulnya bukan Abu Hurairah, dulu pun pernah kita jelaskan, tapi Abdurrahman As-Sakhar, ya. Abdurrahman As-Sakhar. Cuman di Arab itu ada tradisi nama julukan kadang-kadang lebih populer, ya kan ya, lebih populer daripada nama asli, gitu. Kenapa dijulukan Abu Hurairah, bapaknya kucing? Karena tuh kucing kalau sama Abu Hurairah lulut benar. Iya, dia senang biar kucing. Mungkin kucingnya lebih dari 1, dari 2, dari 3. Termasuk saya punya kucing perempuan, itu kalau tidur telentang kayak manusia, gitu ya. Kemudian juga lulut sekali, punya anak 3. Jadi setiap malam saya kandangin, siang saya lepas. Sekarang udah mulai gede gitu. Udah mulai bercanda-bercanda. Kalau siang saya lepas, kasih makan, ya. Di dalam kandang pun kalau malam dikandangin kasih makan. Jadi setiap habis subuh saya itu bersihin tai kucing. Kandang kucing itu kan ada tatangan di bawah tuh, tinggal tarik doang, siram, WC, buang tainya, buang cuci kencingnya. Ya mudah-mudahan dengan kita menyayangi binatang, apalagi manusia ya, mudah-mudahan ini salah satu sebab yang buat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dalam kitab Nuzul Ibad dicerahkan, beliau itu menghadap Allah ditanya, apa bekal kamu? Ini disebutkan semua amal solehnya. Tapi kata Allah, la akbal, saya tidak terima.
Justru yang diterima di saat dia menulis kitab, ngarang kitab, dulu mah kan pakai tinta air ya, sedot ya. Hinggaplah di penanya itu jubabah, laler, nempel di penanya, kemudian dia berhenti menulis karena penuh kasih sayang dengan seorang laler. Mungkin dia lapar, minumlah dia itu tinta yang ada di pulpennya, disedot. Justru ini yang menyebabkan Imam Al-Ghazali Hujatul Islam dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, sayangi pula, akan sayang kepada kalian semua itu makhluk yang ada di langit, para malaikat Allah. Kok bisa kesana-sana ya? Oh, cerita Abu Hurairah ya? Iya, Abu Hurairah itu sayang sekali sama kucing. Kucing termasuk binatang yang lunak ya? Lunak, apa namanya sih? Jinak kok lunak. Jinak, bagaimana kita melatihnya, betul nggak ya? Walaupun kadang-kadang menyebalkan, BAB sembarangan, kencing sembarangan. Itu. Kemudian dalam hadis ini yang datang dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallam, asqalu sholatin, seberat-beratnya salat. Ya. Dengerin yang di sebelah kiri. Asqalu sholatin, seberat-beratnya salat, alal munafikin, bagi orang munafik. Menurut kita nggak masuk ya? Bagi orang-orang munafikin. Kan ada surat Al-Munafikun ya. Salatul Isya, yang pertama salat Isya. Lupa deh ya? Tanggung nonton TV bola. Iya, tanggung ngantuk tidur dulu sampai kagak Isya. Iya. Capek habis kerja, entar aja dulu. Kebablasan. Berat aja mas sholat Isya tuh, bawahnya berat. Wa sholatul fajri, yang kedua sholat fajar, sholat subuh. Jadi ciri-cirinya orang munafikun, orang-orang munafik ya. Siapa sih munafik itu? Lain di mulut, lain di hati. Mulutnya iya, hatinya kagak. Bahaya tuh munafik itu, menggunting dalam lipatan. Makanya kenapa perang Uhud, perang kedua kalah? Perang pertama malah menang kan? 113 lawan 1900-an. Makanya tuh kenapa zikir suka 313? Karena itu jumlah bilangan tentara perang yang ada di Perang Badar. Dan sama dengan jumlah para rasul. Saya tuh kalau zikir Yahanan, Yamanan 313. Karena saya dapat ijazahnya begitu. Saya bongkar-bongkar, oh ternyata ada rahasianya. Oh ini jumlah para rasul dan jumlah para mujahidin di dalam perang Badar. Cuman 313 lawan 1000. Berarti kan 1 lawan 3 berarti ya? Menang. Kenapa? Malaikat turun ikut perang. Dalam sejarah siapa yang bisa ngelawan malaikat? Dia bisa mukul tapi dia nggak bisa dipukul, nggak kelihatan. Katanya udah ngusuk aja tuh lawan. Nggak apa-apa, nggak kelihatan kan, dia mah dari nur, cahaya, nggak dari fisik. Jadi ciri-ciri orang munafik itu adalah orang yang sangat berat, segen, enggan, cenderung memainkan sholat Isya dan sholat subuh. Ini gak ada yang kesinggung kan enggak? Hah? Ada yang kesinggung enggak? Ya saya nyampein hadis sih pakai kesinggung. Iya. Wah, saya nih kena, kalau begitu saya munafik. Lendeng ngomong, saya kagak saya mah. Iya. Walau ya'lamuna, andaikan itu orang-orang munafik tahu mapihima, apa-apa atau rahasia yang terdapat di sholat
isya dan sholat subuh. Ini isya belum asar ya. La atauhuma walau habwan, maka pastilah dia akan mendatangkan itu sholat isya dan sholat subuh walaupun merangkak, ngesot. Saking pengennya tuh sholat isya, dia wudunya sampai berangkang-berangkang, ke musola sampai berangkang, ke masjid sampai berangkang. Ya yang penting ngerjain dulu dah walaupun di rumah, betul ya? Apalagi ke masjid mah. Itu kalau dia tahu orang-orang munafikun, pasti dia akan datang itu mengerjakan itu sholat isya dan sholat subuh walaupun harus merangkak berangkang. Yaitu. Itu saking besarnya fadilah sholat isya dan sholat subuh atau sholat fajar. Itu. Di dalam keterangan lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang tadi itu kalau nggak salah hadisnya riwayat muttafaqun alaih. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini juga sama, hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim, datangnya dari Abi Musa, ya. Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, para ulama menjelaskan salat bardain itu salat asar sama subuh. Salat asar sama salat atau subuh sama asar. Itu bardain. Bardain itu dari kata bardun, dingin. Ya mungkin Nabi waktu bersabdanya ini musim dingin. Walam bisawab. Lagi musim dingin, kalau di Madinah kalau dingin sekali Pak Haji. Kalau panas. Kayak sekarang nih musim panas beneran. Ya. Untung keramiknya di Mekah tempat tawaf dan di Madinah termasuk di halaman itu diganti keramiknya. Marmernya dicari dari mana? Ada sebuah bukit di Yunani, diselidiki, mana itu kalau dibikin marmer, dia itu kena matahari justru malah dingin. Menyerap. Saya juga heran, kenapa tawaf begitu panas, di Masjidil Haram malah adem. Kaki nggak panas. Ternyata itu adanya bukan di negeri Muslim, di Yunani. Akhirnya diboronglah itu oleh orang kaya, Ahlul Madinah mungkin kalau nggak salah. Kemudian semuanya ada itu diganti marmer di Mekah maupun di Madinah. Luar biasa ya. Jadi kalau dingin sekali. Ternyata dia masih menjaga. Dia kerjakan sholat asar tepat waktu. Dia kerjakan sholat subuh tepat. Walaupun dinginnya luar biasa. Kayak kebetulan dulu tahun 2001-2002 pergi haji musim dingin. Saya kan berangkat akhir Desember. Iya, kan luar biasa. Oh November aja udah mulai dingin. Oh dinginnya luar biasa. Perasaan kayak ketulang-tulang gitu. Untung di sana tuh yang namanya semua tempat wudhu di kamar mandi hangat. Bisa menolong. Jadi kalau kita wudhu hangat, nggak tahu di mana masaknya itu. Alhamdulillah. Dingin luar biasa. Tetapi dia walaupun kondisi begitu masih menjaga sholat asar dan sholat subuh. Makanya orang yang semacam ini jaminannya insya Allah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat dua dingin, menjaga sholat asar dan sholat subuh, maka insya Allah dia akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Ini saja barangkali sebagai prolog mukadimah. Nanti lebih jelasnya kita muzakarah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian mukadimah yang telah disampaikan oleh guru kita. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab atau sesi penajaman materi, bahwa pada malam hari ini kita khususkan untuk membahas dua waktu sholat yang begitu diutamakan. Semua waktu utama, tapi itu lebih, ada nilai lebih diantaranya.
Oke, saya buka sesi pertama. Yang ingin bertanya silakan. Ya, Bapak Haji Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkahi ilmunya Buya. Saya ada pertanyaan Buya. Sebenarnya apa asal hukum sholat 5 waktu berjamaah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum saya menjawab, ada sebuah hadis yang sangat populer ya, sering kita dengar, sholatul jama'ati afdolu. Dan ada dalam naskah yang lain tabdulu ya. Ada afdolu, ada tapi maknanya sama ya. Afdolu min sholatil fajr bisab'in wa isrina darajatan. Salat berjamaah. Apa itu salat berjamaah? Salatul jamaah itu ya pihi imam wal makmum. Ada imam, ada makmum ya jamaah. Walaupun makmumnya cuma satu orang. Dianggap sudah semakin banyak jamaahnya di belakang, makmumnya semakin besar pahalanya gitu. Salatul jamaah afdalu min salatil fajr bisab'in wa isrina darajatan. Ya. Ada bihamsin wa isrina darajatan. Itu. Salat berjamaah lebih utama atau lebih mengungguli daripada sholatul fajr, sholat sendirian, munfaridan, sendiri. Sendiri dia enggak ada. Jadi imam kagak, jadi makmum juga kagak, sendiri. Ya, munfaridan. Berapa perbandingannya sholat berjamaah dengan sholat sendirian? Bisa ba'in wa isrina darajatan. 27 berbanding 1. Ya kan? 27 berbanding 1. Kan jauh sekali, betul nggak? Sholat di rumah sendirian. Atau sholat misalnya di masjid, tapi sendirian gak berjamaah. Ya kan? Pahalanya cuma 1, itu pun kalau benar. Syaratnya berat. Berat. Kan sholat itu ada syarat-syaratnya, nutup auratnya benar apa kagak, menghadap kiblatnya benar kagak, betul nggak? Kadang-kadang kita menghadap kiblat aja belum benar. Ya, kaki kayak bebek, miring ke kanan ke kiri, kaki begitu, harusnya kan lurus. Tapak kaki kita lurus menghadap kiblat. Semuanya arahkan ke kiblat. Wajah kita arahkan kiblat, bukan naik ke atas melihat cecek. Semua nih, semua dari mulai kaki sampai kepala arahkan ke kiblat. Kiblat apa sih kiblat? Arah. Musakbilal kiblati, menghadap, mengarah kiblat, bukan musakbilal ka'bati. Kalau ka'bati kita sholat di dalam Masjidil Haram, bukan dalam Ka'bah, dalam Masjidil Haram. Kenapa musakbilal ka'bati? Karena Ka'bahnya depan kita. Tapi kalau di latar halaman Masjidil Haram emang kelihatan? Kelihatan nggak? Ya jangan disebut ka'bati, sebutlah kiblat. Apalagi kita di Indonesia. Jangan mesti dirubah-rubah, dihancurin, dirubah. Garis dimencong-mencongin. Sap. Bukan dulu udah diukur. Ya kalau sudah diukur ya sudah. Kalau memang dulu ahlinya, ulamanya ngukur, kayak masjid saya dulu kan zaman kayak Yusuf udah kompas. Karena kiblat itu tidak harus pas Ka'bah. Kalau pas Ka'bah orang Arab juga nggak ada yang sah sembahyang. Kalau sholatnya di rumah, di masjid tapi masjidnya jauh, bukan Masjidil Haram, betul nggak? Betul nggak? Apalagi orang Madinah, Nabi beserta para sahabat, kan sholatnya menghadap tenggara, nggak kelihatan, Masjidil Haram juga nggak kelihatan, betul nggak? Nah, jadi orang yang sholat di luar Masjidil Haram cukup mustaqbilal kiblat. Itu, Pak. Enggak pas Ka'bah, enggak apa-apa, sah asal masih mengarah ke Masjidil
Masjidil Haram bagaimana Pak? Kayak di Indonesia kan jauh. Kan belum tentu pas sama Masjidil Haram. Sah asal masih arahnya tanah haram. Tanah haram kita nggak tahu berapa ribu hektar ya. Berapa juta hektar. Selama masih ngarah ke tanah haram, para ulama mengatakan sah. Kenapa masjid harus dibongkar? Bangunan dulu lemah bagus miringin. Bangun lagi. Kan sempat jadi masalah itu. Iya. Malah dijadikan proyek karena diukur ada duitnya itu. Masya Allah. Fikih itu sebenarnya fleksibel. Penting keyakinan kita, betul nggak? Di saat kita sholat bahwa kita mengarah kiblat. Malah di pesawat kita nggak perlu menghadap kiblat. Yakinannya aja kita menghadap kiblat, betul nggak? Terus, apalagi sholat khauf, ya kan? Sholat sambil perang. Sholat di atas kendaraan itu, di atas naik kuda sambil sholat, coba bayangkan. Saking pentingnya sholat tuh. Dalam kondisi perang masih sholat. Ini boro-boro dalam kondisi perang. Pilek doang gak sembahyang. Lagu apa itu begitu? Meriang. Iya meriang doang kagak sholat. Coba bayangkan itu. Padahal awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Nanti yang pertama kali dipreteli, pertama kali ditanya, pertama kali dihisab, diminta pertanggungjawaban itu sholat. Bukan haji. Haji kelima. Iya, sholat. Baru yang lainnya. Kalau sholatnya beres, insya Allah yang lain gampang pemeriksaannya. Kalau sholatnya aja udah kacau balau, gergetan mereka meriksanya. Ini sholatnya udah begini, bagaimana yang lain ini? Betul nggak? Nah itu makanya kata Nabi, umur 7 tahun tuh anak diajarin sholat. Hanya sholat itu, 7 tahun suruh ajarin sholat. Saking pentingnya, 10 tahun nggak mau sholat pukul. Tapi jangan pakai martil, pakai palu ya. Bahaya. Misalnya disabet pakai sapu lidi, betul nggak ya? Atau diancam gak dikasih uang jajan, betul nggak? Kalau mau sholat, ayo sholat. Kalau mau makan uang jajan, ayo sholat nak. Nggak apa-apa, namanya juga tarbiyah, mendidik, betul nggak? Jangan jadi orang tua lembek buat lembek. Ada kalanya kita lembek, ada kalanya kita didik anak tuh kayak layangan. Main layangan ada kalanya diulur, ada kalanya bahaya nih, tarik, betul nggak ya? Gitu, emang begitu didik anak tuh ada seninya. Betul nggak? Nah itu. Karena pada hakikatnya nanti di akhirat kita lah yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Itu. Jadi itulah kelebihan sholat berjamaah. Dalam hadis yang lain itu bukannya 27 berbanding 1, 25 berbanding. Ada yang keterangan begitu. Kemudian ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Semoga Allah meridai Ibnu Abbas dan Abbas, ya. Qala berkata Ibnu Abbas, Abdullah berarti ya. Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida. Apa nida tuh? Panggilan, maksudnya azan. Man sami'an nida, panggilan maksudnya azan. Man sami'al azan. Ya. Ini kalau ngelihat ini, waduh ngeri sekarang mah. Enggak ada yang heru azan. Jaga hargain. Betul enggak? Ngobrol jalan terus. Ngerokok jalan terus. Padahal lagi azan. Tanggung. Ini Haji Baruk singgung enggak? Enggak ngerokok dia mah kalau kayak begitu agak. Man sami'an nida, barang siapa yang mendengar suara panggilan Allah alias azan. Falam yamna'hu mittibaihi uzrun. Tidak ada yang mencegahnya uzur. Tidak ada uzur yang mencegahnya begitu. Iya, enggak ada alasan lah. Lam yamna'hu min tibaihi. Tidak ada halangan yang menyertainya uzrun, yaitu uzur. Enggak ada uzur. Itu, enggak ada uzur. Qalu, para sahabat ngomong, nanya. Itu, wa mal uzru, apa yang dimaksud uzur itu ya Rasulullah? Apa itu uzurnya gitu? Khaufun kata Nabi, takut kondisi perang misalnya.
kondisi perang. Kalau kita berangkat ke masjid, takut berbahaya. Bahaya. Ya kayak KKB di Iria, Papua. Untung ini jamaah kita nggak dikirim ke sana ini. Hah? Ya nggak ada juga di sini. Khaufun yang pertama dalam kondisi menakutkan. Bisa saja pandemi kayak kemarin kan ya. Akhirnya kagak berjamaah, sholat di rumah. Ini kaitannya dengan sholat berjamaah ini. Itu. Wa marodun, sakit. Karena sakit. Sakitnya bukan benar-benar sakit Bang Roni, bukan sakit meriang. Ini mah sakit pilek dong, sepilek pusing dikit. Kagak ke masjid. Iya. Iya. Sekelan. Apa tuh sekelan tuh? Iya, saya juga dulu sering kena sekelan itu. Kemudian lam tuqbal minhu alati sholat, maka tidak diterima apa yang darinya, apa yang dia sholat. Jadi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh, berat ya? Berat nggak? Berat. Makanya menurut Imam Abu Hanifah, hukum sholat berjamaah fardu ain sama dengan sholat Jumat. Makanya negeri-negeri, negara yang bermadzhab Imam Abu Hanifah, lihat Afghanistan, Pakistan dan lain-lain. Waduh, sholat 5 waktu sama dengan sholat Jumat ramainya. Karena hukumnya fardu ain, wajib, kecuali khaufun wa maradun. Kecuali suasana berkecamuk, tidak aman dalam perjalanan menuju masjid, musola, dan atau sakit. Yang benar-benar. Iya, ya sakit. Ya kalau santri itu sakit, ya santri mau punya akal kan. Santri saya tuh ada apalan, sakit mendadak. Namanya bocah begitu ya. Gitu. Iya, nggak tahu nih si Udama anaknya nih, si Ega. Sekarang dia naik pangkat sekarang dari Kism Riyadho bagian olahraga, sekarang Kism Talim bagian pengajaran. Iya. Karena dia rada lumayan gitu kemampuannya. Siapa? Si ini, Gozi. Enggak dia mah. Jarang sakit cuma. Ya, ntar pulang dibekelin saya. Telur. Tuh, jadi tidak diterima sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud wa Ibnu Majah. Gitu. Tapi dalam versi Imam Syafi'i, ya, dalam versi Imam Syafi'i itu bukannya tidak sah sholatnya. Karena sholat berjamaah itu adalah jamaah laisat syartun min syuruti sihhati sholat. Ada gak syaratnya sah sholat itu tidak berjamaah? Syaratnya sholat harus berjamaah ada nggak? Bukan di mazhab kita. Ya dalam Syafi'i kan nggak ada ya? Karena dalam Imam Syafi'i itu bukan tidak diterima, tetapi tidak sempurna. Sholatnya tetap sah, cuman kurang sempurna. Harusnya 27 cuman atu. Itu juga ibarat timun udah kereti, udah apa namanya? Iya pada petot udah. Petot. Geresekan, iya. Ini tahu aja bahasa geresekan ini. Hah? Iya. Kan timun itu kalau zaman dulu kan timun dipetiknya gede-gede ya. Enggak kayak sekarang petik muda. Ya. Nah, ini yang jelek-jelek disortir tuh. Harganya murahan, malah harganya pakai ditanding. Tapi kan yang bagus-bagus harganya satuan. Iya, bahas sholat berjamaah gue sama. Sholat jamaah 27, timunnya besar-besar. Ya. Iya, kalau sendiri atuh, timunnya petot. Kuntet. Ngerti yang di petot? Iya. Itu. Iya. Ini ada di dalam keterangan lain dari Amr bin Ummi Kulsum. Ini di dalam satu kitab Ummi Kulsum, mungkin salah cetak ya. Sebetulnya yang maksudnya
Umi Maktum ya harusnya. Harusnya Amr bin Umi Maktum, muazzinnya Rasulullah. Beliau itu buta. Jadi muazzinnya Rasulullah itu ada dua. Ada Bilal bin Rabah, ada Umi Maktum. Ada yang azannya 1 jam sebelum subuh, ada yang azan subuh. Wallahu alam ini yang mana itu? Apa Bilal azannya azan pertama, Umi Maktum azan kedua? Saya belum cek. Jelas ini dua-duanya adalah muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dalam satu riwayat. Ini Umi Maktum yang lebih dikenal sebenarnya Abdullah namanya. Qala berkata nih Umi Maktum ya. Qultu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ana dorir. Apa dorir itu? Ana dorir, buta. Akma. Ana dorirul basor. Mata saya enggak ngelihat. Buta ya. Kan ada lagu Romai Rama judulnya Buta. Indahnya dunia tenganeng noneng. Itu kan ya? Ada kan ya begitu ya? Iya, itu sambil megang tongkat nyanyi. Ana dorirul basor atau ana dorir, saya buta. Syai'udar. Syai'un bimana ba'id. Rumah saya jauh. Buta, nggak bisa melihat, rumahnya jauh. Ini mah yang hadir di sini rumahnya, apalagi Haji Abdul Latif ya. 3 langkah nyampe. Ilok kagak ke masjid, gedor rumahnya. Jangan-jangan yang buka pintu malah beliau karena dekat ya. Sekarang di Bogor jauh dia. Waduh. Itu mah pos 2 kali. Syai'udar. Ba'idudar, rumahnya jauh. Rumah saya jauh, kata siapa nih? Umi Mak. Wali qaidun, saya punya penuntun. Qaid itu apa menit? Yang nuntun? Ya namanya orang buta kan ada yang nuntun nemenin, gitu ya. Apa saudaranya apa siapa? La yula apa ini? La yula imuni, bimana yusahibuni. Dan dia berhalangan. Kan gak selamanya yang nuntun. Bisa aja ada halangan suatu saat mungkin dia. Jadi dia kagak bisa nemenin saya, nuntun saya ke masjid. Paham gak nih? Paham gak? Saya ini buta. Rumah saya jauh. Dan saya kalau ke masjid punya penuntun. Dan penuntunnya kebetulan berhalangan. Tidak bisa nganter saya ke masjid. Itu masalahnya ini lagi curhat. Jadi Umi Maktum lagi curhatnya langsung kepada Rasulullah. Kita kapan curhatnya sama Rasulullah? Kita curhatnya sama Rasulullah banyak baca sholawat. Itu. Betul nggak? Iya, curhat kepada Nabi banyak baca sholawat. Itu kirim salam cinta itu. Salam rindu sama Nabi. Itu. Terus apa? Pahal tajiduli rukhsatun. Hal tajiduli rukhsatan. Apakah ada rukhsah buat saya? Apa saya mendapatkan rukhsah? Gitu. Apa rukhsah? Keringanan, dispensasi. Gitu. An usolliya fi baiti, untuk saya sholat di rumah. Itu. Mata saya enggak ngelihat, rumah jauh. Enggak ada yang nuntun lagi ya Rasul. Dapat rukhsah enggak kira-kira keringanan saya sholat di rumah aja kalau bahasa kita begitu? Itu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tasma'un nida. Hai Umi Maktum, apa ente mendengar suara azan? Nida, panggilan Allah, azan maksud. Apa kamu mendengar suara azan? Qala, na'am. Iya, saya masih mendengar ya Rasulullah suara azan itu. Dulu kan gak pakai speaker. Mungkin sayup-sayup kedengaran lah begitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma'ajidu laka rukhsah. Ma'ajidu laka rukhsatan. Aku tidak menemukan untuk kamu rukhsah. Keringanan. Tuh. Malu enggak kira-kira nih? Malu enggak? Bilal buta. Rumahnya jauh. Nah nuntun berhalangan.
Iya, kira-kira saya bisa nggak sholat di rumah aja? Kata Nabi balikin, kamu masih dengar suara azan nggak? Gitu. Nah, ya Rasulullah, masih dengar tuh suara azan. Aja dilatih yang azan. Hah? Suka azan nggak? Aja. Suka azan? Dulu ya. Lah, orang yang azan itu nanti tandanya lehernya panjang. Oh. Derajatnya tinggi. Itu. Hah? Orang mah kelelep dia mah kagak. Kan katanya keringat itu nanti sampai sebatang leher. Masya Allah. Tapi azannya yang enak. Jangan azan gaya terminal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bukan ke masjid kabur. Jangan gaya terminal Bang Jai. Iya. Kata Nabi, kalau begitu, kalau kamu masih dengar suara azan, tidak ada rusak bagi kamu. Tetap sebaiknya kamu sholat di masjid. Ya itulah makanya mazhab ulama dalam Abu Hanifah wajib sholat 5 waktu berjamaah. Itu. Tapi di kalangan Imam Syafi'i ya tiada perbedaan dengan para sahabat-sahabatnya. Nah, itu bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah itu di sini dikatakan fa'amal jamaah lisairi shalawatil mafruḍah, salat berjamaah seluruh salat 5 waktu itu yang wajib hukumnya pala takhlalifu, tidak ada perbedaan. Mazhab Syafi'i dalam Imam Syafi'i annaha laisat fardon alal a'yan. Jadi tidak hukumnya bukan fardu kifayah, bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Dalam mazhab Syafi'i itu sholat 5 waktu hukumnya tidak sampai kepada fardu ain kayak sholat Jumat. Iya, dalam berjamaah maksudnya sholat berjamaah. Jadi hukum sholat berjamaah bagi mazhab Syafi'i itu adalah fardu kifayah, kewajiban kelompok. Barang siapa yang udah ada yang sholat berjamaah di masjid, ini masjid apa namanya? Baitur Rahmah. Masjid Baitur Rahmah sudah ada berjamaah walaupun hanya satu baris. Ya, walaupun hanya sepotong baris misalnya, maka sudah gugur kewajiban yang lain. Yang lain yang kagak ke masjid sudah tidak dosa, cuman tidak dapat pahala 27. Enggak dapat. Betul enggak ya? Iya. Kalau menurut Imam dalam mazhab Abu Hanifah bukan hanya nggak dapat 27, dosa. Karena wajib sholat berjamaah itu 5 waktu hukumnya fardu kewajiban pribadi-pribadi, bukan kewajiban kelompok, fardu kifayah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i juga ada yang berpendapat hukumnya sunnah kifayah. Coba kalau dalam mazhab Syafi'i ini hukumnya wajib ain, waduh, ramai terus masjid seperti hari Jumat. Betul nggak? Iya, sekarang karena kita kagak, ya konsekuensinya begitu. Subuh kadang-kadang sepotong baris, 1 baris, 2 baris. Ya. Untung masjid saya itu ada santri, alhamdulillah. Iya, hampir penuh, ya kan ya. Kalau nggak ada santri paling 3 baris, garis panjang gitu. Maksimal 4 baris. Subuh ya, kita ngitungnya subuh, maghrib jangan dihitung, itu mencer. Ya. Ini. Itu. Jadi itulah jawaban saya tentang masalah hukum sholat berjamaah. Pada mazhabnya apa? Syafi'i. Iya, itu seperti itu. Tapi sholat berjamaah sebaiknya jangan terpaku dengan hukum saja. Alah, hukumnya fardu kifayah, udah ada yang nolongin, udah ada yang jamaah. Ya, jangan. Gitu. Tapi kita sholat berjamaah ngikut kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Bahwa ini adalah amalan Rasul, ini adalah amalan para sahabat. Kalau kita ke situ niatnya, enak aja, betul nggak ya? Enak aja. Kalau ketinggalan Pak Kiai, masbuk namanya. Iya, kenapa? pahalanya sama nggak? Yang ketinggalan 1 rakaat. Iya, tetap dapat 27, cuman 27-nya agak kecil dikit. Oh, cuma 1 rakaat ketinggalan. Iya. Yang paling abdolnya tuh
sholat bersama imam di rakaat pertama, dari rakaat pertama. Begitu imam takbir kita langsung itu yang afdolnya begitu. Gitu. Ya, jadi walaupun masbuk masih dapat pahala berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pertanyaan dari Bapak Haji Aditya telah dijawab oleh guru kita terkait dengan keutamaan melaksanakan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Yang jelas walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diwajibkan berjamaahnya, tapi yang jelas keutamaan itu yang dijelaskan berdasarkan hadis Rasulullah ini sangat-sangat penting. Jadi sangat merugi sekali kalau bagi kaum laki-laki yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Saya rasa sudah paham ya untuk masyarakat. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, masih ada satu lagi sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, Siapa? Bapak Haji Latif. Oh, Pak Haji Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mohon bertanya, kenapa sholat subuh berjamaah di masjid sangat dianjurkan bagi kaum laki-laki? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita jelaskan bahwa di dalam ayat Al-Quran itu inna Qur'an al-fajri kana udah. Kenapa Quran? Maksudnya bacaan. Quran al-fajri bacaan solat subuh. Kana mashuda disaksikan oleh para malaikat Allah. Itu diantaranya kelebihannya tuh. Solat subuh dan solat asar ini dua waktu yang sangat istimewa karena dipersaksikan oleh para malaikat, baik malaikat penjaga malam maupun malaikat penjaga siang. Itu bertemu pada dua waktu itu. Karena malaikat ada yang jaga siang, ada yang jaga malam. Iya, sip-sipan. Itu. Kalau malaikat subuh itu kan dari asar sampai subuh. Subuh dia ngepos. Nah, penjaga siang subuh juga ngepos gantian karena dia memulai tugas sampai asar. Gitu. Iya, gitu. Ini ada sebuah hadis an Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, bersabda Nabi, ya ta'aqabuna fikum malaikatun. Mama ya taqabuna. Ya gantian. Sip, ganti sip. Ya taqabuna namanya tuh. Ya apa namanya? Ya gitu. Ya atau gantian apa namanya tuh kalau bahasa? Aplusan. Serat terima apaan? Jadi ini gantian, aplusan. Itu ya taqabuna itu namanya. Bikum di antara kalian, malaikat itu para malaikat. Jadi di antara kalian tuh malaikat, kata Nabi, ya ta'aqabuna. Gitu. Bilaili, pada malam hari. Wa malaikatu, ada lagi sebagian malaikat bin nahari, yaitu di siang. Jadi malaikat itu ada yang jaga siang, ada yang jaga malam. Itu. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asr. Dan mereka berkumpul pada sholat fajar, sholat subuh, dan sholat asar. Jadi bukan cerita, emang ada hadisnya. Itu. Ya, Nabi yang menyampaikan langsung. Summa ya'ruju. Mana ya'ruju? Naik. Mi'raj apa mi'raj? Kalau Isra kan perjalanan darat, minal masjidil haram ila masjidil. Kemudian Nabi mi'raj, apa mi'raj? Naik ke atas. Atas perintah Allah. Udah selesai tugas. Iya, baik malaikat penjaga siang maupun penjaga malam, penjaga malam maupun penjaga siang itu berkumpul pada waktu asar dan pada waktu subuh. Aplusan. Kemudian setelah mereka melaksanakan tugas, ya ruju allazina batu apa ini?
alan batu bikum, yaitu bahwa mereka itu naik orang-orang yang bermalam di antara kalian. Payas aluhumul rabbuhum, payas aluhum, kemudian mereka itu Allah bertanya kepada mereka, rabbukum itu Tuhan mereka, maksud Tuhan para malaikat, Tuhannya malaikat yaitu Allah kan. Kemudian yas'aluhum, bertanya kepada para malaikat, rabbuhum, Tuhannya malaikat. Siapa? Allah nanya. Padahal Allah Maha tahu. Kenapa makin nanya? Ya, Allah yang Maha tahu. Mungkin ini itibar buat kita, ya. Laporan, bener nggak gitu kan? Ngecek gitu kan ya. Padahal Allah juga Maha tahu. Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah itu lebih tahu daripada malaikat. Kaifa taruktum, bagaimana saat kamu meninggalkan itu ibadi hamba-hambaku di waktu asar dan di waktu subuh? Ketika ente meninggalkan hamba-hambaku tuh tadi waktu subuh, waktu asar, gimana mereka? Payakuluna, kemudian malaikat berkata, taroknahum wahum yusallun, di saat kami meninggalkan mereka hamba-hambamu ya Allah, wahum yusallun, mereka sedang sholat. Wa atainahum, di saat kami datang juga. Karena kan malaikat ada yang naik ke atas karena bebas tugas, laporan Allah ada yang baru datang. Di saat saya datang, wahum yusallun, mereka juga sedang sholat. Beruntung tuh. Beruntung nggak? Waktu asar malaikat menyaksikan sedang, waktu subuh sedang sholat juga sedang sholat. Di saat mereka naik menjaga malam maupun jaga siang, itu ditanya, bagaimana tuh hamba-hambaku? Mereka saat saya tinggal dan saya datang, mereka sedang sholat. Alhamdulillah. Yang rugi itu adalah yang saat malaikat berkumpul di waktu subuh maupun asar, mereka di absen, nggak ada di musola, di masjid. Dengar ya? Iya. Begitu dicek, Nggak ada. Begitu dicek, bungkal ya. Tidur dia. Bukan mending kesiangan, nggak sholat subuh. Masya Allah, catatannya merah itu, rapotnya merah itu. Nauzubillah min jali. Ya, iya. Ini tadi siapa yang nanya? Nah, itulah keistimewaan daripada sholat subuh dan asar, karena disaksikan oleh para malaikat Allah. Makanya kan laporan amal perbuatan manusia itu ada yang harian, yaitu sholat subuh dan asar. Jangan sampai nggak ada. Itu dilapor, di absen. Langsung diangkat ke langit, dilaporkan kepada Allah. Ya kan? Ada yang sifatnya mingguan, yaitu hari Kamis. Hari Kamis sampai malam Jumat. Itu makanya Nabi selalu berpuas. Itu diangkatnya amal kita tuh seminggu sekali di store. Ada yang tahunan, yaitu pada malam nisfu Sa'ban. Itulah amalan yang setahun tutup buku namanya. Ini kita yang harian jangan sampai nggak di absen. Kali waktu yang lain mah, kalau subuh sama asar kalau bisa, jangan sampai absen. Kalau kita sedang di kantor ya, di kantor masa nggak ada musola sih? Ada nggak ya? Iya, sholat. Apalagi sekarang kan 50% sholatnya kerjanya di rumah kan ya? Ya kan ya? Di KI kan begitu kan? 50% kerja di kantor, yang 50% kerja di rumah, karena polusi udara DKI sangat buruk, termasuk Banten. Ya, makanya kalau nanti udah listrik semua kendaraan, mungkin udah bagus udara ya. Ini kan karena masih knalpot bensin kan ya? Itu. Makanya sekarang udah pada ganti motor pakai listrik. Inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ya ini bermanfaat, menjadi motivasi buat saya dan buat jamaah sekalian, bahwa pentingnya sholat berjamaah. Udah jangan kita lihat perdebatan baik ulama di mazhab Abu Hanifah maupun ulama di mazhab Imam Syafi'i, karena perdebatan orang alim itu menjadi rahmat. Tapi yang paling penting bagi kita adalah kita lihat bagaimana fadilahnya sholat itu. Yang jelas bahwa sholat berjamaah itu adalah
salah satu tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat bisa sholat berjamaah di belakang Nabi, betul nggak? Bersama Rasulullah, lah kita enggak, terlambat lahir. Walaupun kita tidak sholat bersama Rasulullah, kita bisa ikut sholat bersama ahlu warisnya Rasulullah. Itu para ulama warasatul anbiya. Gitu loh. Paling tidak kita cinta kepada sunnah Nabi, kepada tuntunan Nabi. Sholat berjamaah adalah salah satu tuntunan Nabi besar Muhammad. Malahnya kata Nabi, waman ahabani kana ma'ifil. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan di surga bersamaku. Siapa itu yang cinta kepada Rasul? Waman atau ani, yang taat kepada Nabi. Ya. Taat kepada Nabi, ikuti ajaran Nabi, kan begitu ya. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah usai materi yang disampaikan oleh guru kita terkait dengan masalah pentingnya melaksanakan sholat berjamaah, khususnya bagi kita kaum laki-laki, dan dua sholat yang utama sekali, di mana sholat yang ketika kita melaksanakan sholat itu di waktu malaikat siang dan malaikat malam sedang hapusan. Tapi jangan mentang-mentang gitu sholat jamaahnya cuma asar sama subuh doang. Bahaya. Ya. Biasanya kalau asar sama subuhnya lancar, insya Allah yang lain ngikut, gampang. Karena itu yang paling berat, Bu ya. Iya asar ya, termasuk isya. Kalau yang paling berat aja udah lancar, insya Allah yang lainnya mudah-mudahan udah terbiasa juga. Demikian apa yang telah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Setelah ini, setelah selesai bubar pengajian ini, kita betul-betul sholat jamaahnya terjaga dan insya Allah menjadi kebiasaan untuk kita, kebiasaan yang baik melaksanakan sholat setiap waktu sholat berjamaah di masjid baik kaum laki-laki. Nah mungkin udah ada tambahan lagi, Bu ya? Sudah ada. Iya. Kesimpulan. Ya. Saatnya guru kita memberikan kesimpulan. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang sholat isya ya dan sholat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan tahajud atau sholat qiyamul lail separuh malam. Separuh malam. Siapa yang kuat? 4 rakaat aja udah kunang-kunang mata. Separuh malam. Iya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti qiyamul lail semalam suntuk. Ini misalnya kita nggak kuat tahajud, tapi sholat subuh berjamaah itu dapat pahala tahajud semalam sepenuh. Apalagi tahajud. Betul nggak? Luar biasa ya. Ada sebuah riwayat, tapi ini terjadinya di zaman Umar bin Khattab, di zaman sahabat. Ketika Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah, presiden lah kalau sekarang. Ada namanya seorang pemuda yang soleh. Pemuda dia, namanya Sulaiman kalau nggak salah. Dia karena orang baik, disiplin, rajin sholat berjamaah. Setiap sholat berjamaah ditengok subuh ada dia. Ya pokoknya kalau subuh ada yang lain gampang aja. Subuh ada. Tengok subuh ada. Ya karena dia selalu ada. Nih Sulaiman kan diapalin betul, sama diperhatiin betul sama Amir Mukminin Umar bin Khattab. Suatu saat nggak ada, ditengok di belakang nggak ada. Nanya Amir Mukminin kepada sahabat yang lain, ini kemana? Sulaiman ini tumben nggak ada. Biasanya aja selalu ada sholat berjamaah. Dicari. Ini bukan di zaman Rasulullah ya, udah di zaman sahabat. Ya, zaman sahabat. Ya, zaman Umar bin Khattab. Ya. Itu. Nah ini Sulaiman ini diangkat menjadi keamanan, kepala keamanan pasar, suk pasar. Centeng. Iya centeng karena dia jujur orangnya. Ini ke centeng preman, ya. Malakin terus. Akhirnya ditanya, Sulaiman itu di mana rumahnya? Amir bin nanya, coba yuk antar saya. Tuh orang kalau yang sering sholat berjamaah dicari ya, imam. Betul nggak ya?
Kalau yang nggak rajin sholat berjamaah kagak dicari, nggak ada juga, nggak dicari, nggak ingat. Iya dicari dia. Apa sakit, mengapa? Akhirnya ketemu tuh rumahnya dicari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata yang nyaut ibunya, Bu, ini Sulaiman kemana? Kok nggak sholat berjamaah? Biasanya selalu ada. Ya Amirul Mukminin, maaf dia kebablasan semalam sholat malam. Qiyamul Lail terlalu lama, sampai mentok menjelang subuh. Iya, saking banyaknya itu, iya ruku dan sujudnya, sholat malam, sholat sunnah, sholat wajib. Karena lelah, saking ngantuknya kebablasan, jadi enggak berjamaah, sholat subuh di rumah. Kalau dia kebablasan kagak sholat subuh, ya sholat subuh cuma di rumah. Akhirnya apa? Mungkin karena wallahualam apa beliau masih tidur lagi kali karena begadang semalaman penuh. Bu, tolong sampaikan salam kepada Sulaiman. Sholat subuh berjamaah 2 rakaat di masjid itu lebih besar pahalanya daripada sholat malam semalam suntuk. Ini bukan hadis. Ini namanya asar. Asar itu adalah ucapannya para sahabat dan tabi'in. Paham ya? Oh, kalau dalam kitab Fadlul Amal ini itu ada lagi berangkatnya saja dari rumah. Ya, kan abdolnya sholat sunnah fajar 2 rakaat itu di rumah. Sholat wudhu, sholat sunnah dulu, sholat sunnah subuh 2 rakaat di rumah. Setelah itu kita berangkat, punya air wudhu masih punya wudhu, karena wudhu abdolnya di rumah. 1 langkah 1 pahala, 1 langkah 1 dosa dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling bagus tuh muter yang jauh tuh. Bang Mujani kalau sholat tuh muter dulu, Mujani sampai portal, insya Allah ketinggalan sholat. Iya kejauhan. Nah, ya itu 1 langkah 1 pahala. Makanya jangan naik motor. Iya, motor sedikit, bener nggak? Kecuali jauh, kalau jauh nggak apa-apa pakai motor, supaya kejar soal berjamaahnya. 1 langkah 1 pahala. Dulu kan nggak ada motor. Nggak ada. 1 langkah 1 dosa dihapus oleh Allah SWT. Kalau ada butiran pasir yang kita injek, itu jadi saksi di akhirat. Ada kodrok kita lewat mau ke masjid, krok. Masih ada kodrok nggak sekarang? Iya, itu juga jadi saksi. Ada suara jangkrik, krik, jadi saksi di hadapan. Ya komblok jadi saksi. Insyaallah. Apalagi itu yang masang komblok tuh, ngamal tuh. Iya. Subhanallah. Amin ya robbal. Ini saja barangkali ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyerahan dan menjadi pencerahan dan menjadi motivasi buat kita bersama insyaallah. Dan juga buat pendengar atau penonton di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian dari guru kita dari awal hingga akhir, dan semoga pertemuan kita berkah. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian jumpa kita pada malam hari ini dalam bingkai acara ngobrol perihal Islam bersama guru kita Buya Haitami sambil ngopi. Jumpa lagi di episode yang berikutnya 1 bulan mendatang. Demikian dari saya Enda Tuko dan Buya Haitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.